Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Baik, terima kasih atas kehadirannya dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan implementasi dari yang saya dapatkan ketika saya belajar selama pelatihan menjadi guru penggerak. Nah, bicara mengenai budaya positif. Nah, kita lihat dulu agenda hari ini. Hari ini agenda yang pertama yaitu pembukaan. Tadi sudah kita buka dengan salam, kemudian pemahaman konsep. Yang ketiga refleksi. Refleksinya nanti saya minta dari Bapak Ibu. Mungkin bisa 1, 2 atau semua ya nggak apa-apa. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, bicara tentang budaya positif. Apa Bapak Ibu sudah tahu mengenai apa itu budaya positif? Betul, kebiasaan baik atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Next, Pak. Inilah pengertian budaya positif, itu nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira salah satu budaya positif yang ada di sekolahan kita itu apa? Pak Fahman? Setiap pagi itu ada pembacaan Asmaul Husna itu. Asmaul Husna, iya betul. Kemudian salaman termasuk 5S ya. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Bu Neng? Datang tepat waktu. Iya. Kira-kira budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita itu patut tidak untuk dipertahankan? Bagus sekali, memang harus ya. Nah, maka dari itu nanti kita akan mempelajari yang namanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira Bapak atau Ibu setujukah Anda dengan pernyataan di bawah ini? Nah, melalui hukuman, apakah dapat mendisiplinkan anak? Jika anak itu mulai rese, ya, bisakah kita disiplinkan melalui hukuman? Bisa, setuju ya? Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalkan anak itu melanggar peraturan, kita hukum dengan membaca, menulis materi, atau bersih-bersih lingkungan sekolah, itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan akan membuat anak menjadi lebih termotivasi dalam belajar. Apa Bapak Ibu setuju untuk ini? Setuju. Ini mungkin pemahaman kita sebelum kita mempelajari tentang yang namanya budaya positif. Barangkali nanti setelah jenengan mengikuti diseminasi ini, pemahaman Anda akan berubah mengenai ini semua. Nah, topik budaya positif yang akan saya bawakan di pagi ini itu ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini yang akan kita pelajari selama 1 jam kira-kira. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif, menurut Diana, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik.
Dia juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ada teorinya. Jadi, teori kontrol Dr. William Glasser dalam kontrol teori atau yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini kan pada dasarnya ilusi guru mengontrol murid ya. Pada dasarnya kita itu sebenarnya tidak bisa memaksa untuk seseorang melakukan sesuatu. Nah, jika akhirnya kita seperti mengontrol seseorang, nah, seperti guru kelihatannya mengontrol anak, itu sebenarnya anak yang mau dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini nanti kita pelajari di segitiga restitusi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Nah, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini merupakan perubahan paradigma dalam belajar. Kita akan mempelajari yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita itu sama. Sementara pada teori kontrol, nah, kebutuhan kita itu berbeda karena setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ini cara pandang mengenai teori kontrol. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sementara pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita tidak berusaha mengubah orang, namun kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku, kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk pun itu ada tujuannya. Nanti masuk di kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, bahwa hanya kita sendiri yang dapat mengontrol
mengontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa dikontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain karena yang mampu mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada teori kontrol itu nanti adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir itu menang atau kalah. Kalau dari kontrol, model berpikirnya itu menang. Karena sesuai dengan diri kita sendiri. Pilihan itu ada pada kita sendiri. Lalu kita akan mempelajari yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 6 institusi atau organisasi. Jadi pemetaannya macam-macam. Yang pertama ini pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang kita pakai untuk sekolah kita. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Namun nilai kebajikan itu tidak hanya ini, ada banyak. Nah, yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir adalah komitmen. Kemudian nilai kebajikan yang ketiga yaitu 9 pilar karakter. 1. Cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran atau amanah, diplomatis. Kemudian ada hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Ada juga percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Lalu kepemimpinan dan keadilan. Ada lagi baik dan rendah hati. Yang terakhir adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang keempat, ini ada 2. Ya. Yang pertama yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, yang A, keterampilan hidup itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian untuk petunjuk hidup itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan yang terakhir adalah persahabatan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kelima yaitu the 7 essential virtues. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah the virtuous projects atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ini ada banyak sekali. Ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Ini untuk nilai kebajikan yang terakhir ini ada banyak. Dan nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita ambil manakah yang tepat untuk diterapkan pada keyakinan pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nah, kita sudah masuk di materi yang kedua, yaitu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang mempunyai motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
itu dia melakukan suatu disiplin. Itu tujuannya hanya untuk menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya bagaimana? Aku tak makan tepat waktu. Saya tak berangkat tepat waktu aja. Daripada nanti saya telat, saya nanti dihukum. Jadi bukan dari hatinya, tapi atas rasa takut karena dihukum. Ini teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi yang kedua, mempunyai motivasi, dia bermotivasi untuk disiplin. Contohnya itu, saya tak mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Tujuannya apa? Biar mendapatkan reward dari guru. Nah, biar mendapatkan penghargaan. Biar saya disanjung, ini loh saya, bahwa saya itu orang yang sangat rajin, saya pandai. Nah, itu motivasi yang kedua. Dan kedua motivasi tadi, antara motivasi yang pertama dengan motivasi yang kedua, itu merupakan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Kemudian untuk yang ketiga yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Dan sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, memang harusnya ya untuk kita itu membangkitkan siswa atau anak didik kita dan didik kita sendiri itu menggunakan motivasi yang ketiga, disadarkan dari dalam dirinya bahwa untuk melakukan disiplin itu kesadaran dalam dirinya sendiri. Jadi dia nanti akan lebih menghargai dirinya sendiri. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman. Apa itu hukuman? Baik. Hukuman. Apa Pak Amir? Moco. Hukuman bersifat tidak berencana. Hukuman itu tidak terencana. Makanya nanti kita buat yang namanya kesepakatan kalau dalam pelajaran seperti itu. Jadi sebelum untuk menertibkan anak itu kita buat dulu keyakinan kan, biar anak itu tertib dan nah hukumannya itu memang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan anak itu datang rame sendiri di kelas. Anak, kamu kok rame? Ya sudah, kamu saya hukum. Padahal sebelumnya tidak ada yang namanya kesepakatan. Misal dari awal dibuat kesepakatan, selama pembelajaran nanti tidak boleh ngomong sendiri. Nanti yang ngomong sendiri berarti siap-siap menerima konsekuensi. Nah, itu namanya nanti konsekuensi. Nah, jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, biasanya ditentukan oleh guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata karena sebelumnya tidak ada kesepakatan. Jadi hukuman yang kita berikan ke anak itu kadang bisa membekas di hatinya. Jadi nanti kalau sudah lulus itu kadang-kadang kan aku tuh benci dulu sama guru ini. Saya dulu tuh dihukum disuruh push up sampai saya tuh mau pingsan. Itu akan membekas di pikirannya anak. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, biasanya kalau kita di awal pembelajaran itu kan sering membuat kesepakatan. Kalau ini yang biasanya saya lakukan. Anak-anak di pelajaran bahasa Jawa, nanti silakan kamu tulis kesepakatan. Yang pertama tidak boleh ngomong. Nanti kalau ngomong kamu harus siap menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Misal mengganti bu guru di depan untuk menjelaskan, atau diganti dengan kamu menulis aksara Jawa dan lainnya. Ini
konsekuensi. Jadi dari awal itu sudah dibuat, anak sudah siap. Kalau dia melanggar suatu aturan, oh nanti saya akan dihukum seperti ini. Tuh, meskipun efek dari konsekuensi tetap tidak nyaman, tapi dalam waktu yang pendek. Karena lama-lama juga kan anak tahu nanti kalau melakukan ini juga kayak gini loh konsekuensinya. Kemudian restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penenangannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini restitusi. Tapi kalau Bapak Ibu semua itu sudah pernah melihat di PMM, itu pasti sudah tahu yang namanya restitusi karena sudah ada. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kalau kita mau memberikan penghargaan kepada anak? Jadi Bapak Ibu bilang setuju, tapi kita sebenarnya belum tahu efeknya nanti untuk anak-anak itu bagaimana. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi yang dari dalam. Jadi anak itu akan tergerak melakukan disiplin karena diberikan suatu penghargaan. Karena kita kadang seringnya nanti yang mengumpulkan duluan ada poin plus kan gitu. Nah, jadi anak kalau tidak ada rewardnya nanti ya males karena tidak tumbuh dari dirinya sendiri. Maka tugas kita adalah menumbuhkan motivasi itu dari dalam dirinya, bukan bergantung pada yang namanya penghargaan. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini untuk yang pengaruh. Kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok, ini contoh ya, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Nah, aku karena iming-iming, kau nek wis gak ada penghargaan, kau ya akan kembali lagi, tidak mau diet lagi, tidak mau akan merokok lagi. Ini sebenarnya ya, saya sendiri gitu ya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini yang paling agak fatal yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya itu termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan yang namanya kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Gini, ketika kita memberikan penghargaan atau reward kepada siswa,
Itu kebanyakan kan mungkin untuk anak-anak yang pandai, yang terbiasa dengan persaingan, dia akan mencoba sebaik-baiknya. Misal gini, ayo anak-anak, dikerjakan sebagus mungkin. Nah nanti terus ada anak yang berusaha, lalu kita menyebut anak-anak tersebut, wah ini Saidah, kamu bagus sekali, mengerjakan tugas dengan sangat baik, tepat waktu. Nah, lalu karena kita sering menyanjung anak-anak itu yang katakanlah tadi ingin mendapatkan penghargaan, yang lain mungkin akan merasa iri. Irinya bagaimana? Yo, itu memang pintar, makanya disanjung terus sama gurunya. Coba yang kita yang tidak begitu pandai, nah, akhirnya akan memunculkan perasaan iri tersebut. Nah, kemudian ini contohnya ya yang tadi. Nah, kalau kita memberikan reward atau penghargaan kepada anak, kemudian yang sering mendapatkan reward anak-anak itu saja, maka yang lain itu akhirnya kan akan berpikir, alah, toh yang dapat yo iku wae. Jadi aku yo wis tak belajar gitu. Paling yang dapat peringkat yo Saidah aja. Ini kan contohnya itu seperti itu. Jadi yang lain itu nggak apa-apa wis, yang penting saya lulus. Jadi tidak ada motivasi yang tergerak dari dalam dirinya sendiri atau intrinsipnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini terdapat sebuah riset. Jadi riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau tidak. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan, ini dalam bentuk uang, pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Tapi dalam riset ini hasilnya itu ternyata anak laki-laki yang dibayar itu lebih banyak membuat kesalahan karena dia berpikirnya ayo cepat kan gitu, jadi kurang tepat. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya adalah anak-anak yang mendapatkan permen itu tadi, jawabannya itu malah banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya saja. Kemudian yang kelima, penghargaan itu menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan tepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini pengamatan yang dilakukan di sebuah universitas. Hasilnya seperti ini. Jadi ini alangkah lebih baiknya itu kita memberikan tugas tidak usah ada yang namanya penghargaan, tapi kita memotivasi anak-anak agar muncul motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya sendiri untuk menjadi yang lebih baik tanpa menggantungkan pada yang namanya penghargaan. Kemudian penghargaan mementingkan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang efektif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Ini gini. Jadi kalau kreativitas itu kan berhubungan dengan seni. Padahal kalau seni itu biasanya munculnya itu karena mood dari dalam diri sendiri. Kalau orang, ayo nanti membuat karya diberikan ini, kadang itu seni kreativitasnya itu mau itu karena ada sebuah yang namanya penghargaan. Padahal contoh kita membuat sebuah puisi ya, kalau kita sudah mendapatkan ide, nah itu biasanya kan langsung dituangkan begitu saja. Nah ini akan muncul sebuah karya yang sangat indah. Tapi kalau kita meminta mereka membuat sebuah kreativitas tapi dengan adanya penghargaan, itu tidak akan memunculkan yang namanya ide. Tapi mereka mau melakukan atau membuat puisi tersebut karena adanya yang namanya penghargaan. 7. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kenapa? Karena biasanya ranking pertama dan kedua itu agak saingan. Sehingga ranking kedua nanti aku kok kalah ya sama si A gitu. Lalu memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman bagi sebagian yang lain kan gitu. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Adanya rasa kecewa. Jadi semisal guru memberikan suatu penghargaan kepada seluruh anak, maksudnya diberikan, oh nanti yang bisa seperti ini akan mendapatkan penghargaan ini, akan mendapatkan reward ini. Nah, kalau yang gagal itu biasanya kan merasa seperti, aduh gak bisa nih, kayak dihukum rasanya kan gitu. Nah ini loh, motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggunakan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ketika anak mulai belajar sesuatu dan dia berhasil, itu adalah penghargaan bagi dirinya sendiri. Tanpa kita memberikan reward pun, dia akan senang ketika dia sudah berhasil mempelajari yang dia pelajari. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ketika anak merasa dia berhasil melakukan sesuatu, itu kan dia sudah senang sekali, merasa bahwa dia sudah berhasil. Nah, ketika dadak kita harus menambah-nambahi memberikan penghargaan, nah, maka kita seolah-olah akan mengambil kegembiraan itu. Nah, ini restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi dari sebuah masalah dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu nanti membantu murid agar memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya
tekanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuan dari restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi melalui restitusi nanti ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ini restitusi. Tujuannya adalah jadi kita menanyakan ke anak ya, oke, kamu kalau berbuat gini baik tidak, terus nanti apa yang harus kamu lakukan, gitu namanya restitusi itu seperti itu, nanti ada prakteknya. Nah, kita sudah masuk di materi yang ketiga, yaitu materi mengenai keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah membuat keyakinan kelas? Bu Saidah, wali kelas, sudah pernah membuat keyakinan kelas? Keyakinan, bukan kesepakatan. Keyakinan namanya. Hampir sama tapi beda. Nah, nanti dilihat lagi. Ya, keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada caranya ya. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi keyakinan kelas itu beda dengan yang namanya peraturan kelas. Kalimatnya pun itu juga berbeda antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, ini prosedurnya dalam pembentukan suatu keyakinan sekolah atau kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid ini kalau dipraktekkan di kelas bisa ya. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif, tidak boleh negatif. Ini guru bahasa Indonesia pasti sangat tahu ini. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalimat negatif itu biasanya kan tidak boleh. Aku jangan, itu namanya negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya bagaimana? Berjalanlah di kelas atau koridor. Nah kan tidak boleh berlari kalau kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi kata-katanya biar positif. Ini kalau keyakinan kelas itu harus seperti itu. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Pastikan tidak ada kalimat yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu berada di bawah satu payung, yaitu saling menghormati. Nah, nilainya apa? 4 nilai kebajikannya.
Nah, jadi misal ya, ada yang namanya biasanya peraturan itu kan banyak, ya toh, tidak boleh ini, lah, tidak boleh itu misal kayak membuat tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata jorok, tidak boleh memanggil orang sebutan teman dengan sebutan orang tua. Itu nanti bisa kita ganti semua dengan kalimat saling menghormati di antara sesama. Karena membuat keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak biar gampang diingat oleh anak-anak. Jadi sekitar 5 atau 7. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Nah, ini sebenarnya saya dulu pernah membuat keyakinan kelas pada saat saya masih menjadi wali kelas 9B. Jadi pertama itu anak-anak boleh menyampaikan pendapatnya. Ayo keyakinan mungkin dari Mbak Vivi, kamu mau buat apa? Saya membuat dirimu karena nyaman, karena peraturan keyakinan kelas itu kan dibuat agar kita itu merasa nyaman belajar di dalam kelas. Misal selama ini Mbak Vivi merasa bahwa sering dipanggil dengan nama orang tuanya, mungkin Bambang, padahal namanya Vivi, gitu ya. Nah, ditulis dulu di memanggil misal masih kita kan mungkin belum mempelajari yang namanya keyakinan kelas. Tidak boleh, misal dibuat Mbak Vivi membuatnya gini, tidak boleh memanggil sebutan orang tua ke anak, misal dari gunung. Nah kan itu pertama kan seperti itu. Setelah itu kita coba mungkin di board boleh, atau anak-anak membuat ditulis di kertas. Kalau dulu saya memakainya di kertas apa Pak sini Pak? Kertas sticky note. Nah kertas seperti ini dulu anak-anak saya kasih kayak gitu. Kemudian saya tempel di papan tulis. Nah setelah itu saya foto ya, terus dibaca bareng-bareng. Kalau yang sama ya sudah tidak usah kita tulis lagi. Kita tulis kadang kan setiap anak itu antara si A dengan si B pendapatnya itu sama. Mungkin aku yo tidak suka nek dipanggil jenengku kalau jenengane wong tuaku. Sok jenengku asli dipanggil dengan nama Nur, kan sangat tidak nyaman gitu. Nah kita tulis dulu. Mungkin ono sing ada yang membuat tulisan karena dia merasa geram dengan temannya sering membuang sampah sembarangan, ditulis dulu. Nah setelah ditulis, dibaca, setelah itu kita susun kalimat-kalimatnya yang misal kok ada yang tadi dilarang dilarang memanggil dengan sebutan yang tidak bagus tadi, terus ada yang berbicara kotor, kan yang dilarang berbicara kotor, mungkin kan sering misuh gitu ya, anak-anak sering banget ya kita dengar anak-anak misuh sebutan gini, misal ASU atau apa gitu kan banyak dan itu bisa diringkas menjadi oh ini masuk berarti saling menghormati menurut. Jadi sebutan-sebutan yang tadi sudah disusun, ada yang menyebut nama orang tua, ada yang berkata kotor, berkata jorok, kemudian tidak boleh membangkang membantah guru, itu masuknya di saling menghormati. Jadi kita pendekkan dari banyak tadi menjadi sedikit saja untuk diingat oleh anak. Setelah jadi, kemudian kita membuat tanda tangan mengenai kesepakatan kelasnya. Jadi kok kesepakatan? Iya, jadi keyakinan tadi itu ditandatangani. Setelah itu ditempel tanda tangannya dan hasilnya pun nanti juga ditempel. Nah, contoh ini seperti ini pertamanya. Membuat daftar kebajikan kelas terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya harus kita buat kebajikannya. Ada di tempat waktu, selalu menjaga kebersihan. Ini kan sudah banyak membisikkan 4 kata. Ini contoh misal kalau jenengan beda ya tidak tahu. Lalu daftar kebajikan yang ingin dicapai itu apa? Nah, gitu. Misal komitmen
ada tanggung jawab, menghormati orang lain, dan kebersihan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tadi diambilnya dari mana? Tadi yang sudah saya jelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang ada 6 organisasi tadi itu. Kemudian tercipta kesepakatan kelas ini. Hadir tepat waktu, selalu menjaga kering, kebersihan lingkungan kelas dan sekolah, membiasakan melaksanakan tugas dan saling tepat waktu. Nah, kalau sudah jadi, tadi sudah ada tanda tangannya juga ya, dibuat tanda tangan daftar hadir pembuatan. Terus ini kesepakatannya dibuat dalam bentuk poster. Nah, digawe nek poster kegedean ya bisa dibuat melalui Canva lalu dicetak dalam kertas A4 juga bisa, nanti ditempelkan di dinding kelas. Ini contohnya. Ada yang kurang atau mau dipertanyakan? Oke, baik. Ya sudah. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita akan berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus bisa sambil disambung ya. Kita bisa. Nanti kalau masih ada kurang, airnya di depan masih ada. Boleh ngambil. Senangnya kurang dikucing. Oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Namanya bertahan hidup yang berhubungan dengan tubuh kita ya. Misalnya makan, nanti kurang banget tuh ya selesai mati ya. Ini namanya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kadang anak melakukan hal-hal sesuatu di luar nalar atau di luar nurul itu tujuannya mau untuk kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian kebutuhan atas penguasaan yaitu pengakuan atas kemampuan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini semua orang butuh tentang ini. Kemudian kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah, seseorang itu butuh senang, bisa didapatkan dengan cara bermain dan bertawa. Bayangkan jika hidup itu tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Kira-kira Bapak Ibu butuh nggak yang namanya kesenangan? 5 kebutuhan dasar manusia ini bagi Bapak Ibu butuh apa tidak? Butuh sekali. Saya butuh berkali-kali. Butuh berkali-kali. Oke, nanti ini bisa dilaksanakan sendiri. Wih, kita untuk kebutuhan dasar manusia ini aja udah cukup ya. Dasar banyak-banyak. Kemudian yang kelima, kita sudah masuk di stage kelima, yaitu posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi. Apa aja itu? Jadi posisi kontrol kita sebagai guru itu punya 5 peran. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Kira-kira yang kita lakukan sampai saat ini itu kita sebagai apa? Sebagai guru. Manajer. Kan harusnya yang selama ini dilakukan itu kita sebagai apa? Benarkah langsung ke manajer? 1 guru.
Kalau museum teman. Cinta teman. Bagaimana bedanya antara kelima posisi kontrol ini? Padahal harusnya kita tuh berada di terakhir, di manajer. Betul kata Pak Amir, ini versi kamu. Inilah 5 posisi kontrol restitusi. Posisinya 1. Guru penghukum, 2. Guru pembuat rasa bersalah, 3. Guru sebagai teman, yang keempat itu pemantau atau pengawas, yang kelima adalah manajer. Pada tindakannya, biasanya kalau guru penghukum ini memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ayo kamu tadi membuat kesalahan, silakan push up. Nah, ini namanya guru penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah itu mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Biasanya tuh ini nanti perkataannya di bawah ada. Guru yang ketiga yaitu sebagai teman itu membuat pemakluman. Yang keempat pengawas itu memantau dan mencatat. Yang terakhir yang kelima itu bertanya dan membuat kesepakatan. Ini untuk tindakannya. Kalau perkataannya bagaimana? Kalau guru penghukum, kalau kamu tidak tertib nanti kamu akan saya hukum. Silakan kamu tulis surat pernyataan sekian. Silakan tulis kalimat istighfar 1000 kali. Ini kan sering. Silakan tugasnya ditulis 5 kali. Ini memang hukum. Kalau perkataan dari pembuat rasa bersalah, ibu kecewa sama kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu seperti ini? Kamu nggak kasihan sama orang tuamu. Jadi anak itu akan merasa dong bersalah ya. Ya Allah, saya jadi siswa kok begini. Namanya pembuat rasa bersalah. Lalu kalau posisinya sebagai teman, tolonglah lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Namanya posisinya sebagai seorang teman. Kalau pemantau atau pengawas, kamu sudah tahu aturannya kan? Lalu untuk yang kelima, apa sebenarnya harapanmu? Jadi kita menanyakan kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Tujuan kamu itu apa? Ini untuk yang kelima. Kemudian akibatnya murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya. Dalam sebuah asalnya aku ya dihukum terus ya kok. Akhirnya bocah seperti itu. Murid merasa murid bodoh atau nakal. Kalau murid merasa bersalah kan, ini saya mengecewakan orang tua saya karena saya menjadi orang yang sangat bodoh. Lalu kemudian merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Kalau kita sering memaklumi anak-anak kan terus akhirnya anak-anak yang gitu. Hanya paling yuk guruku nanti memaklumi kalau salah dan gitu. Padahal tidak boleh seperti itu. Kemudian murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Yang kelima adalah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Nah nanti terus yang mbok lakoni iki apa? Kanggo memperbaiki kesalahanmu itu bagaimana? Untuk pola perilakunya, perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Ini kalau anak itu sudah merasa sering dihukum, akhirnya dia kan, adalah saya itu sering dihukum ya setelah terus dihukum, paling nanti ya disuruh berdiri gitu aja. Kemudian untuk pola perilaku dari guru pembuat rasa bersalah yaitu rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Lagi menjadi lemah untuk yang teman ya, tergantung, cenderung menunggu. Guru keempat yaitu sebagai pengawas, orientasi pada ganjaran dan hadiah. Kemudian dari pola perilaku untuk yang sebagai manajer adalah disiplin dari dalam diri. Posisinya untuk motivasi yang berkembang, kalau guru penghukum 1 itu motivasi ekstrinsik, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah itu juga ekstrinsik juga karena anak dibentukkan. Kemudian jika menjadi teman juga masih ekstrinsik, pengawas juga masih ekstrinsik,
Nah, yang kita harapkan adalah murid itu tergerak dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi intrinsik ini terdapat di dalam posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kalau sudah tahu ini, kira-kira posisi kita sebagai seorang guru itu harusnya pada bagian mana, teman-teman? Bagian mana? Pak Fana, posisi kontrol guru kita sebaiknya pada posisi apa? Manajer. Oh, manajer. Tepuk tangan. Mbak Nek? Oh, manajer. Sekarang sudah tahu nih, tidak usah menghukum dan lain-lain, cukup kita arahkan saja. Nanti di posisi segitiga restitusi yang terakhir nanti. Oh, sudah di slide terakhir ini. Nah, kita akan mempelajari yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya pada saat anak bermasalah nanti kita panggil, langkah pertama itu kita ucapkan begini. Setiap orang itu pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi anak itu biar tenang dulu. Setelah itu akan berada di tahap validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Biasanya ini untuk mencari kebutuhan dasar manusia. Iya Bu, misal ada anak jahil ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya senang aja jahil sama si dia. Kenapa kok kamu senang? Saya senang kalau dia marah. Nah, jadi dia tujuannya untuk mencari kesenangan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya. Misal dia jawab bisa Bu, saya bisa bermain game sama teman-teman dan harus menjahili dia. Lalu untuk yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita kesepakati? Misalnya ini yang memanggil wali kelas, kamu sudah ingat, masih ingat tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya Bu, ingat. Mas, apa yang kamu langgar? Misal seperti itu. Oh, keyakinan kelas pada poin kita tidak boleh, kita harus saling menghormati di antara teman. Kemudian setelah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu? Iya Bu, mulai sekarang saya tidak akan lagi jahil sama teman saya akan lebih menghormati teman saya. Ini misal kalau Bu Sinta lagi berantem sama Pak Eko gitu. Ini contohnya Yunus kok ini kita sing apik-apik menakoi, terus langkah yang kamu lakukan itu kita tidak mengarahkan kamu harus berbuat gini, kamu harus minta maaf, itu mudah. Tapi kita apa yang kamu lakukan, saya akan meminta maaf. Jadi dia akan menjawab sendiri, melakukan sendiri apa yang dia inginkan. Tidak kita yang menyuruh, tapi kita hanya sekedar menanyakan langkah apa yang akan kamu lakukan. Gitu. Tadi ini contohnya. Tak enak sih. Nah ini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jika kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Ini contohnya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga dulu pernah melakukan kesalahan itu, misal seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Ini contoh-contohnya. Kemudian pada validasi tindakan, setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini makanya di validasi tindakan itu biasanya kita tanyakan, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya agar saya senang Bu, misalnya begitu. Kemudian
menanyakan keyakinan, yaitu ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan pada langkah yang kedua, yaitu pada validasi tindakan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Kamu masih ingat toh apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus kamu mau menjadi orang seperti apa. Nah ini contohnya. Lagi etok-etoknya ada anak yang terlatih. Di praktek kayak gitu, mulai katanya tuh cah, nembang, mau cepat dan gitu. Mengko diwenehi dasar contoh, ya contohnya itu biji pono kondutuk sing sesuai utawa sing padha karo titilaran sing ana ning kene. Nah, itu kan sama dari masakan hati mau. Assalamualaikum semua apa? Indonesia rekor baru lah ya begitu. Ya wis mengko nek kalian dan KPN turun terlebih berhasil ning kantor ya Mbak ya. Terus ya. Wes langsung fokus ke Indonesia. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahu kenapa saya panggil ke sini? Kamu bukan masalah terlambat tadi pagi kan? Iya, kamu Pak. Kenapa kok kamu terlambat? Saya mau bangun karena tadi malam begadang buat main game. Buat main game. Kok main game sampai malam makan? Kenapa tiba-tiba sini bukan juga? Saya jengkelnya kalau di sekolah ya. Itu kan di rumah. Ya, namanya juga anak. Dulu Basi juga pernah ngelakuin kayak gitu, terus sebenarnya salah, tapi ya kesalahan itu kan sebuah proses dari pembelajaran. Nah, Anissa tahu mengenai aturan di sekolah ini. Kalau teman itu boleh atau tidak? Nggak boleh ya? Boleh, itu aturannya ya. Terus sekarang saya mau tanya ke Anissa, kira-kira apa tindakan Anissa ini? Oke, perencanaan ke depan. Ya nanti saya bakal nyoba buat gak main game lagi, buat gak terlambat ke sekolah lagi. Berarti berusaha banyak lagi, mainnya di atas gitu. Gitu. Terus terima kasih ya, jangan gitu lagi ya. Ya, silakan teman-teman kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almisha SM Putri dari kelas 9A. Saya di sini senang sekali setelah diajak berdiskusi oleh ibu guru tentang masalah keterlambatan saya karena sering begadang main game. Saya berjanji tidak akan terlambat lagi dan akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Kita sudah pada di akhir, yaitu di penutup. Sebagai guru hendaknya bisa menjadi profesional dan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman pada saat menuntun anak-anak. Pada saat menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak bukan lagi dengan hukuman, melainkan kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah sekarang saya mau meminta tanggapan atau refleksi dari teman-teman setelah mengikuti diseminasi ini. Saya berikan ke Pak Fahmo. Pak Fahmo, tolong tanggapannya bagaimana setelah mengikuti diseminasi ini? Ibu, setelah ini ada yang berdiri di sini. Di sini. Ibu, setelah mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini, jadi saya tahu Bu terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas, terus saya juga bisa memposisikan diri sebagai manajer saat ada di kelas. Gitu Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan ilmu yang sangat banyak sekali pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Aceh. Jika tepuk tangan untuk Pak Fahmo, terima kasih ya untuk refleksinya pada hari ini. Selanjutnya saya minta Bu Ning untuk memberikan tanggapan atau refleksinya atas diseminasi yang kita lakukan pada pagi ini. Monggo Bu Ning. Sini. Soalnya Jadi,
Oke, terima kasih atas pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Asih pada kesempatan kali ini. Ya, ini bisa membuat pengalaman bagi kita dan menjadikan kita tambah ilmu lagi dalam mendidik anak dengan adanya budaya positif yang disampaikan Bu Asih, sehingga nanti bisa menambah wawasan kita dan bisa memberikan kita lebih baik lagi dalam mendidik anak. Terima kasih Bu Asih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, dan kita sudah mencapai di puncak acara yang terakhir, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan terus dengan bacaan hamdalah